Atina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa niyatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para asatidzah, guru, ustazat, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Senin ini tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah sebelum atau sambil menunggu terbitnya matahari, agar supaya kita mendapat pahala haji dan umrah. Kita tidak beranjak lebih dahulu dari tempat kita sholat subuh. Kita gunakan untuk niat iktikaf sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita di halaman 42. Walal mu'alif hafizahullah wa hadhihi majallatu Jewish Chronicle al-Britania al-Yahudiyah. Ini ada lagi satu majalah Yahudi yang terbit di Inggris, Britania. Ini majalah tuhazziru min yaqazati syababil islamiyah. Majalah ini yang diterbitkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Inggris memperingatkan akan kebangkitan Islam. Jadi mereka, para Yahudi itu sangat khawatir kalau Islam ini bangkit gitu. Wa bi khassah fil jami'atil arabiyyati wal islamiyah, khususnya di kampus-kampus universitas Islam yang ada di negara-negara Islam. Kan pemuda-pemudanya yang ajak agar kita bangkit. Fatakulu fi maqalin ibtitahiyin bi unwan al-jihad fi sabilil Islam. Ini majalah berkata, fi maqalin ibtitahiyin bi unwan, muqaddimah majalah ini berkata tentang jihad fi sabilil Islam gitu. Inna khubara al-istiratijiyah siyasiyatil gharbiyina saufa yusbituna qasra nazarihimus siyasiyyi iza ma tajahalun nidaatil mutazayidah allati tuwajjihuhal akademiyatu wal jami'atul qawiyah fil alamil islami min ajli i'adatin nazar fil manafi'il maz'umati litadayyuni wal audati ila ta'alimil asasiyati minal Islam.
kesimpulannya adalah muqaddimah majalah menulis tentang jihad. Kata mereka, para pakar khubara, para pakar strategi politik orang-orang barat memusatkan pandangan politik mereka. Mereka memusatkan pandangannya adalah tentang kebangkitan para pemuda-pemuda di kampus-kampus, yang mana pemuda-pemuda itu kata mereka yang kita khawatirkan menganjurkan agar kaum muslimin kembali melaksanakan ajaran Islam. Nah, inilah kata mereka yang dapat mengancam. Kalau seandainya pemuda-pemuda Islam di kampus-kampus universitas ngajak kaum muslimin gitu kembali kepada ajaran Islam, mengamalkan Islam, ini yang dapat mengancam ketenangan dunia. Tentu yang dimaksud ketenangan dunia adalah dunia barat gitu. Mereka sangat terancam ketenangannya apabila pemuda-pemuda yang ada di kampus-kampus ini ngajak umat Islam kembali melaksanakan ajaran Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh majalah yang diterbitkan oleh orang Yahudi yang ada di Inggris ini. Wa madatil majallatu taqul lal alamul gharbi wal ittihadu sovyeti yastati'ani ayyar qawa hadi albal hadhil yaqadha. Ya, pada saat buku ini ditulis, tentu negara super itu ada dua, ada super power orang barat, Amerika, ada super power ya, negara Soviet waktu zaman ini, kan Soviet sekarang udah nggak ada. Jadi kata majalah ini yang ditakuti oleh lal alamul gharbi walal ittihadu sovyeti, negara barat dan negara timur Soviet itu tidak akan mampu dan tidak akan tenang gitu ya, jiwanya kalau seandainya pemuda-pemuda Islam yang ada di kampus-kampus itu bangkit ya, ngajak agar supaya orang Islam mengamalkan ajaran Islam. Inilah yang mereka katakan yang membuat orang-orang barat itu terancam ketenangannya. Fa innahu yastati'u ayyuzazi astiqrara juz'in kabirin minal alam. Ya, nah kalau pemuda-pemuda ini bangkit, mereka nggak akan tenang dunia ini, maksudnya dunia barat. Nah, itulah salah satu ya, yang dikatakan oleh majalah yang diterbitkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Inggris. Kemudian kita lanjut. Wa fi madarisihim yazra'unal khawfa war-ru'ba fi qulubi abnaihim minal Islam. Kemudian di madrasah-madrasah. Ya, kalau madrasah ini kan ya, pendidikan dasar untuk anak-anak didik mereka. Di madrasah-madrasah mereka, baik itu madrasah ya, SD, SMP dan SMA gitu. Yang mereka tanamkan adalah kepada anak didik mereka rasa takut kepada Islam. Yazra'unal khawfa war-ru'ba fi qulubi abna'i minal Islam. Jadi ada mata pelajaran agama gitu, mata pelajaran agama Islam gitu ya. Jadi yang mereka ajarkan pada mata pelajaran Islam atau pelajaran Kristen tidak lain adalah agar supaya anak-anak didik merasa takut kepada Islam. Yaqulu ahadul kutabil muslimin, salah seorang penulis
kaum muslimin berkata, zurtu zamilatan amerikiyatan, ya. Saya pernah mengunjungi teman gitu. Saya pernah mengunjungi teman saya, ya, yang sekarang menjadi guru gitu di salah satu sekolah dasar di barat gitu. Karena guru ini perempuan dulu satu kampus dengan saya. Saya mengunjungi dia. Zurtuha fi maqarri amaliha. Aku mengunjungi teman saya yang sekarang ini sudah menjadi guru. Aku mengunjunginya di tempat di mana dia ngajar gitu ya. Bi madrasatin min madarisil ahad. Alati tabtahu abwabaha sabihata kulli ahadin. Di mana guru anak didik ini yang dulu teman saya sekarang sudah menjadi guru, jadwal mengajarnya setiap hari Minggu. Li talqini tullabil ibtidaiyin usulan nasraniyati wa ta'alimiha. Ya, mata pelajaran yang diberikan oleh teman saya ini adalah tentang ajaran dasar Kristen gitu. Talabtu minha an turattibali ziyarati ahadi fusulid dirasiyah. Saat aku mengunjunginya, aku mohon agar supaya aku diizinkan gitu masuk di salah satu kelas di mana dia itu ngajar anak-anak didik. Papa alat, permintaanku dikabulkan gitu. Jadi aku ingin jumpa saat dia ngajarin anak-anak muridnya di madrasah. Walaqad pujitu bima sami'tu minal mudarrisati fi dzalikal fasli. Sangat mengherankan atau sangat, ya, saya sangat heran atau sangat kaget yang diajarin oleh guru ini bukan mata pelajaran Kristen yang diajarin kepada anak-anak didiknya gitu. Innama lam asma syai'an anid dinil masihi. Sedikit pun pelajaran tentang dasar-dasar agama Kristen gak diajarin kepada anak muridnya. Innama kana darsu kulluhu yaduru haula tahwifit talabati minal Islam. Ya, pelajaran yang disampaikan oleh teman saya tadi, guru perempuan ini pada anak-anak didiknya tidak lain adalah tentang, ya, ketakutan atau membuat anak-anak didik takut kepada Islam. Jadi bukan agama Kristen yang diajarin tentang, ya, bagaimana Islam itu sangat menakutkan gitu. Yang kedua, taswihihi wa tabdili haqaiqih, dengan cara taswihil Islam, dengan cara menyelewengkan ajaran Islam. Tabdil haqaiqihi, merubah hakikat ajaran Islam yang membuat anak-anak didik yang diajarkannya sangat takut kepada ajaran Islam. Ba'sir ra'bi fi qulubi talabati minal musliminal mutawahhisin. Guru ini, ya, menakutkan anak-anak didik akan orang-orang Islam yang dianggap bagaikan binatang buas. Mutawahhisin. Bukan ajaran agama Kristen yang diberikan, tetapi, ya, tentang Islam itu bagaimana ganasnya gitu. Walamma uttu ila zamilati wa kanatil mudiratul mas'ulah anil madrasah. Tatkala, ya, aku berdua dengan teman saya tadi saat selesai mengajar, dan dia itu adalah menjadi mudir, menjadi kepala sekolahnya. Sa'altuha an hauli ma sami'tu fil fasli. Saya tanya tentang apa yang saya dengar tadi saat dia
ngajarin kepada anak-anak murid gitu. Kenapa mata pelajaran yang tertulis mata pelajaran agama Kristen, tetapi yang kau ajarkan adalah membangkitkan rasa takut mereka kepada Islam. Wa an sababi dzalika kullih. Nah, dan aku tanya lagi, apa sebabnya demikian gitu. Faqalat, maka teman saya berkata dengan terus terang, aku lulaka bi kulli sharahah. Aku berkata kepada engkau dengan terus terang, innal islama dinun zahid. Menurut saya Islam itu adalah satu-satunya agama yang bisa gitu, yang bisa meluas kemana-mana. Wa iza lam nahmi anfusana bihazihi thariqah, ya, la zahifa alaina. Kalau seandainya kami nih orang-orang Kristen tidak menjaga diri kami dengan cara seperti ini gitu. Artinya dengan cara menakut-nakutkan anak didik akan Islam atau menakut-nakutkan orang Kristen terhadap Islam, niscaya Islam itu akan menggusur kita. Islam itu akan menggusur kita itu, la zahifa alaina. Wa asbaha yuhaddiduna, maka Islam itu nanti akan, ya, mengancam atau kita akan terancam. Wa yuhaddidu mustaqbalana bi biladina, Islam itu akan mengancam masa depan kami dan di negeri-negeri kami. Nah, itulah alasannya kenapa mata pelajaran agama Kristen tetapi yang disampaikan oleh seorang guru tadi, ya, adalah tentang bagaimana agar supaya anak-anak didik dan orang-orang Kristen takut terhadap Islam. Hadhihi aqwalun ukhra, ini ada kata-kata lain, tubayyinu lakum, menerangkan kepada kamu semua, ayuhal ikhwah wal akhwat, ana yarona, bahwa musuh-musuh kita melihat annal khataral wahid allazi yuhaddidu mukhattatatihim kaminun fil islami wahdah, kaminun fil islami wahdah, bahwa satu-satunya bahaya yang mengancam gitu, satu al khatar al wahid, satu-satunya bahaya yang mengancam semua rencana-rencana kita, mukhattatat kaminun fil islami wahdah, ada di dalam Islam gitu. Jadi mereka nggak takut kepada siapapun kecuali yang dia takuti adalah Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yaqulu halaman 44. Yaqulu Runas Brown gitu. Kana qadatuna yuqawwipunana bisyu'ubin mukhtalifah. Pemimpin-pemimpin kita dahulu menakut-nakuti kita dengan bangsa-bangsa gitu. Pemimpin-pemimpin kita dahulu gitu, ya, mereka itu sangat takut atau menakut-nakuti kita tentang berbagai macam bangsa. Lakinnana ba'dal ikhtibari lam najid mubarriron litil kal makhawib. Namun bagi kita ini setelah kita mengadakan kajian, lam najid mubarriran, tidak ada alasan untuk kita takut kepada bangsa-bangsa lain gitu. Dulu orang-orang tua kita nakutin kita tentang adanya bangsa-bangsa lain gitu. Namun setelah kita mengkaji secara mendalam, tidak ada sebab untuk kita takut dengan bangsa lain. Contoh, ya, pemimpin kita dulu, orang-orang tua kita dulu menakut-nakuti kita tentang bahayanya orang Yahudi. Ini kata orang Kristen, bahayanya orang Yahudi. Itu kan bangsa Yahudi. Yang kedua,
Orang-orang tua kita dulu nakut-nakutin kita akan bahayanya orang Jepang, Yaban. Nah, yang ketiga, orang-orang tua kita dulu nakut-nakutin kita tentang bahayanya Al-Balshafi, komunis. Ini orang-orang dulu, kata orang Kristen, yang mereka takuti tiga ini nih. Kalau nggak Yahudi, Jepang. Kalau nggak Jepang apa ya? Balshafi maksudnya negara komunis, Ittihad Sovieti. Lakin akan tetapi setelah kita mengkaji secara mendalam, ternyata Yahudi itu nggak perlu kita takutin gitu. Bahkan Yahudi itu asdikouna, bangsa Yahudi adalah teman kita, nggak perlu kita takutin. Gitu juga Al-Balasifah Syuyu'iyyin, orang-orang komunis, ya, itu pun khulafauna, mereka pengikut-pengikut kita, jadi nggak perlu kita takut. Wa amal yabaniyun, adapun orang-orang Jepang, itu pun nggak perlu kita takut kepada mereka, nggak perlu kita khawatir, nggak mengancam kita. Kenapa? Fa inna hunaka dualan demokratiyah, karena di sana ada negara demokrasi besar, yang dimaksud Amerika itu. Tatakapalu bimuqawamatihim, maka negara demokrasi besar itulah yang akan melawan. Nah, makanya bom apa, Nagasaki dengan apa, Hiroshima, yang ngebom siapa itu? Jadi kalau Jepang nggak perlu kita takut gitu, karena ada negara demokrasi besar yang akan melawan Jepang itu. Jadi tiga bangsa ini yang dulu, ya, orang-orang tua kita menakutkan, nggak perlu kita takutin. Nah, yang sungguh kita takut tidak lain gitu, bukan karena Yahudi, bukan orang-orang komunis, dan bukan orang Jepang, ya. Yang kita takuti adalah lakinnana. Tuh, setelah kita mengkaji secara mendalam, wajadna, kita dapati annal khotorul hakikiyya alaina maujudun fil Islam, ya, bahwa bahaya yang sangat besar ada pada ajaran Islam. Karena Islam ini apabila diamalkan gitu, dilaksanakan oleh, ya, pengikut-pengikutnya, pemeluknya, dia akan mampu kudrah atawassu wal ikhda, dia akan mampu, ya, akan mampu tawassu, arti memperluas kekuasaannya, wal ikhda, dan membuat bangsa-bangsa menjadi tunduk, ya. Wa fi hayawatihil mutahawahishah, dan Islam itu, ya, hidup, ya, mutawahishah, yang sangat mengherankan. Nah, itulah yang mereka khawatirkan, tidak lain adalah Islam. Hadza qaul. Nah, ini yang terakhir ucapan namanya, ya, Lamur Bijer gitu, fi kitab Al-Alamul Arabil Mu'asir. Nuhdihi lil Arab akilatan, nuhdihi lil Arabi amatan walil bitrul khosoh. Yaqulu hadzal katib, penulis ini berkata kepada, di dalam gitu, ya, kitabnya yang berjudul Al-Alamul Arabil Mu'asir, ya, dunia Arab zaman sekarang. Apa kata penulis ini? Innal khawfa minal Arab wahtimamana bil ummatil arabiyyah laisa natijan an wujudil bitrul gitu. Kekhawatiran kita terhadap negara-negara Arab gitu, atau umat Arab, bukan disebabkan karena di negara-negara Arab itu adanya minyak, ya. Yang kita takutin sama orang Arab bukan negara mereka itu adanya bitrul. Bitrul itu minyak, kan minyak adanya di sana, Saudi, di Kuwait, ya, di Qatar. Bukan.
an wujudil bitrul bi ghazarah katanya, bukan karena adanya minyak yang sangat banyak di negara mereka, tetapi yang kita khawatirkan adalah Islam, bukan karena adanya minyak, bukan. Oleh karena itu kata penulis ini, yajibu muharabatil Islam, wajib kita memerangi Islam, ya, terutama di negeri-negeri Arab gitu. Lil hailulati duna wahdatil Arab, kita memerangi Islam agar supaya jangan sampai orang Arab itu bersatu, ya. Sebab kalau mereka itu bersatu, tu addi ila quwwatihim, kalau seandainya mereka bersatu menyebabkan orang Arab itu akan menjadi kuat gitu. Li'anna quwwatal Arab tatasahabu daiman ma'a quwwatil Islam wa izzatihi wa intisyarihi, karena kekuatan Arab, ya, itu selalu dibarengi dengan kekuatan Islam, ya. Nah, itulah yang kita khawatirkan, bukan dengan sebab adanya minyak di negeri-negeri mereka. Nah, dengan demikian maka berakhirlah, ya, ucapan-ucapan yang mereka sampaikan yang menunjukkan betapa mereka itu takut dengan Islam. Kemudian sebagai akhir daripada, ya, ini kan judulnya ada dua kelompok yang takut sama Islam. Yang pertama adalah kelompok orang kafir. Akhir daripada kajian tentang orang kafir berjudul Lu'batul Ahdab. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah yang mereka namakan dengan istilah Lu'batul Ahdab gitu. Artinya lu'bah itu kan cara bermain, ya, agar supaya mendapat tujuan, ya, kalau orang main bola itu supaya gol gitu. Nah, bagaimana salah satu di antara cara yang mereka lakukan adalah labuddahuna minal isyarah, sebagai penutup, ya, mesti saya kasih tahu kan, ilal lu'batil makirah allati yasta'miluha a'dauna fi harbihim mana. Saya akan kasih tahu permainan yang menipu itu, makirah allati yasta'miluha a'dauna, yang mereka musuh-musuh kita ini orang-orang kafir menggunakan fi harbihim mana, saat mereka itu memerangi kita. Ini yang dikatakan lu'batul hadapil kabir wal ahdapis shaghirah wa tasghiril kabir wa takbiris shaghir fi ayunina. Apa yang dimaksud dengan lu'batul makir? Cara menipu, ya, agar supaya mereka dapat meraih yang mereka, ya, ingin capai, yaitu agar supaya umat Islam ini, ya, waktunya itu terkuras gitu. Waktunya terkuras untuk, ya, untuk apa nih? Berbincang atau berbicara tentang yang kecil-kecil gitu. Agar supaya yang besar itu mereka nggak pikirkan gitu. Nah, ini bagaimana agar supaya umat Islam waktunya itu hanya terkuras gitu, terkuras hanya untuk, ya, membicarakan tentang sesuatu yang kecil, sehingga yang besar ini, ya, mereka lupakan. Nah, ini yang dikatakan lu'batul ahdab. Ini kan yang kita saksikan, yang di tengah-tengah kita selalu menghabiskan waktu kita hanya berbicara tentang gitu, ya, pendapat-pendapat di kalangan kita ini yang kecil-kecil gitu. Berantem antara sesama kita hanya masalah yang kecil-kecil. Di antaranya perbedaan pendapat antara kita dengan mereka, ya, dengan sesama kita. Ada yang, ya, memperbolehkan maulid gitu, ya,
Nah, ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, ya, haul. Nah, ini kan masalah-masalah kecil, sehingga waktu kita ini terkuras hanya untuk berantem antara sesama kita, padahal ada masalah besar, yaitu menghadapi mereka. Mereka sudah merencanakan strategis untuk menghancurkan Islam. Tetapi tidak ada di kalangan kita yang berbicara tentang bagaimana cara kita menghadapi mereka. Namun waktu kita hanya terkuras hanya untuk berbicara perselisihan pendapat antara sesama kita. Nah, ini yang dikatakan lu'batul adab tuh, ya. Baik. Ini yang di bawah sekali, yaqulu Philip. Ya, Philip namanya pundasi fi kitabi al-isti'marul Faransi fi Afrika Sauda. Inna minad daruri li Faransa an tuqawimal Islam fi hadzal alam gitu. Kata seorang nih, ya, misionaris di dalam kitabnya Isti'mar Faransi katanya. Jajahan Perancis di Afrika gitu. Inna minad daruri. Jadi kata seorang misionaris ini menyarankan kepada Perancis saat mereka menjajah benua Afrika gitu. Inna minad daruri gitu. Wajib Perancis kalau dia ingin menjajah Afrika gitu, antuqawimal Islam gitu. Di hadzal alam. Wajib Perancis memerangi Islam kalau ingin menguasai, ya, dunia, terutama benua Afrika yang saat itu dijajah, ya. Wajib Prancis itu memerangin Islamnya gitu, bukan orangnya, bukan. Wa antantahija siyasata siyasatan adaiyatan lil Islam. Prancis harus merubah politiknya gitu, politik, ya, tentang Islam gitu. Harus politiknya itu selalu memusuhi Islam. Wa antuhawila alal aqal ikafat syarihi. Prancis wajib katanya membendung ya, membendung intisyaril Islam, ya, tersebarnya Islam di benua Afrika. Kalau ingin menjajah Afrika gitu, kalau ingin berhasil menjajah Afrika, wajib orang Perancis itu memerangi Islam. Jangan sampai Islam itu tersebar di benua Afrika. Kalau seandainya Islam ada di benua Afrika, Perancis nggak akan bisa menjajah Afrika. Itu, ya. Wa yaqulul mustasrik Fransi kimun fi kitabihi balujiyal Islam. Tuh, ada lagi seorang mustasrik itu orientalis, ya, Perancis, namanya Kimon. Atakidu, ya. Kalau bahasa Inggris itu ataki itu icing, ya. Menurut pendapat saya gitu. Menurut pendapat saya annal wajib ibadatu khumusil muslimin gitu. Wajib kita membantai gitu. Ibadah membantai 1/5 orang Islam. Wal hukmi alal bakin bil asghalil syaqah. Kemudian yang lain, ya, yang 20% kita bantai, yang lain kita suruh kerja berat gitu. Amal syaqah. Wajib kita tadmiril Ka'bah, ya. Sebab alat pemersatu umat Islam di dunia ini adalah Ka'bah. Kemudian ada Masjid Nabawi gitu. Wajib kita menghancurkan Ka'bah. Yang keduanya wawad'i Muhammadin wa jusatihi fi muthafil Louvre, ya. Kemudian, ya, jasad Nabi Muhammad gitu kita pindahin, kita taruh di muthaf, ya. Apa itu muthaf? Di tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, namanya museum Louvre gitu. Sama seperti Firaun ditaruh, ya, jasadnya itu di museum gitu. Ini ada kisah misi, ya, orang-orang Barat
ingin mencuri jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya di Masjid Nabawi ya, kalau udah lewat jam 10 itu sekarang udah nggak boleh masuk ke Masjid Nabawi gitu. Dulu Masjid Nabawi itu sama seperti Masjidil Haram. Jadi kapan aja orang mau masuk ke masjid bisa gitu. Tapi kalau Masjid Nabawi kan jam 10 ditutup. Nah, kemudian nanti dibukanya kalau sebelum azan awal kan gitu. Nah, ini ada kisah nih. Pada saat Mahmud Az-Zinki gitu. Sultan Mahmud Az-Zinki menjadi gubernur di Mesir gitu. Menjadi raja di Mesir. Ini Mahmud Az-Zinki ya, raja Mesir atau gubernur Mesir. Waktu itu umat Islam masih bersatu di bawah pimpinan raja yang ada di Istanbul di Turki. Nah, jadi Mahmud Az-Zinki bukannya raja Islam, itu gubernur gitu, gubernur Mesir. Ini Mahmud Az-Zinki pada suatu malam mimpi melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat kalau Nabi Muhammad SAW oleh Mahmud Az-Zinki, Nabi Muhammad minta tolong ya. Karena kota Madinah pada waktu itu termasuk wilayah Mesir gitu ya, di bawah kekuasaan gubernur Mesir. Ya Mahmud, angkizni gitu. Wahai Mahmud, kata Nabi Muhammad, tolong aku ya. Ya Mahmud, angkizni, tolong aku. Ini Mahmud lagi tidur, ngimpi ngelihat Nabi Muhammad minta tolong, langsung beliau beranjak bangun ya, kaget ya. Namun setelah itu dia tidur lagi, ngimpi lagi persis sampai 3 kali. Akhirnya langsung Mahmud Az-Zinki ini ya memerintah kepada wali Madinah ya, wali kota ya, tadi kan gubernur, jadi Madinah itu ada wali kota di bawah daripada kepemimpinan Mahmud Az-Zinki yang ada di Mesir. Nah, wali kota Madinah diperintah oleh Mahmud Az-Zinki untuk memeriksa makom Nabi, karena beliau melihat di dalam mimpinya Nabi minta tolong gitu. Ada apa-apa ini? Ada apa ini? Ya. Maka Mahmud Az-Zinki perintah wali Madinah untuk memeriksa sekitar makom Nabi Muhammad yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Setelah diperiksa oleh wali Madinah ternyata nggak ada apa-apa. Namun Mahmud Az-Zinki ngimpi lagi. Rasulullah bilang angkizni, sehingga membuat Mahmud Az-Zinki nggak percaya kepada wali Madinah yang katanya tadi udah periksa nggak ada apa-apa. Langsung Mahmud Az-Zinki datang ke Madinah memeriksa kepada makom Nabi, nggak ada apa-apa. Kemudian Mahmud Az-Zinki langsung sendiri ya memeriksa rumah-rumah yang ada di sekitar gitu, di sekitar Hujrah Nabawiyah. Dulu kan Masjid Nabawi masih kecil gitu, di samping-samping itu rumah-rumah penduduk. Kalau sekarang kan sudah luas. Diperiksa langsung oleh Mahmud Az-Zinki, nggak ada apa-apa. Akhirnya Mahmud Az-Zinki memeriksa salah satu kamar gitu yang ada di samping kubur Nabi. Ya nggak ada apa-apa. Kemudian beliau Mahmud Az-Zinki membuka karpet humble. Ternyata di situ ada lubang. Ada lubang yang sedang digali oleh yang menempati kamar itu. Ada 2 orang ya, terowongan ya, menuju ke makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditanya siapa ya, ternyata 2 orang ini adalah misi dari orang Kristen dari Eropa yang ditugaskan untuk mencuri jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi belum sampai ke jasad Nabi sudah ketahuan. Akhirnya 2 orang ini ditangkap, kemudian dihukum mati. Nah, sejak itulah makom Nabi dicor pakai apa? Pakai tembaga ke bawah.
sehingga nggak ada yang bisa mencuri jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak itu pula setiap malam jam 10 nggak bisa lagi ya kita masuk ke Masjid Nabawi demi untuk keamanan gitu. Nah ini tadi ya terbukti kata mereka selama Ka'bah masih ada ya di Mekah, kemudian makom Nabi masih ada di Madinah, ya kita nggak akan bisa menghancurkan umat Islam, sebab ini adalah lambang-lambang pemersatu umat Islam. Sebagai penutup, ayuhal ikhwah wal akhwat, inna kulla hadzal ada'i wal hikdil ladzi lam yanqati, itu ya, sesungguhnya permusuhan, rasa dendam, al-hikd allazi lam yanqati, yang tidak pernah putus dari kalangan mereka, lam yad'ub, dan tidak pernah lemah gitu. Mereka nggak pernah putus asa. Fi qulubil kufar, di hatinya orang kafir, tijahal Islam, kepada Islam. Sejak kapan? Dan rasa dendam ini munzu zuhurihi ila yaumina hadza, semenjak Islam ini zuhur, setelah Islam nampak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini itu. Hadza ya'ti musaddiqan li haji rabbina, ya, permusuhan mereka, rasa dendam mereka terhadap Islam sampai sekarang membenarkan kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Li haji rabbinal mutadammin ar-ru'yah shadiqah daqiqah likatil kufri wal kufar wa nawayahum tijahal muslimin, dan niat mereka yang buruk terhadap orang-orang Islam. Tilka ru'yah alati tanzilu bihal wahyu ala afdalil khalqi bi asdaqi alkitab, itulah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Liyanzurul mu'minuna min khilalihi ilal a'da wal ahdas, tidak lain Allah memperingatin kaum muslimin dengan firman-Nya tadi agar supaya kita orang-orang Islam selalu waspada tuh terhadap a'da tuh, terhadap a'da wal ahdas, terhadap musuh yang selalu ingin ya menghancurkan Islam. Yataharraku ala asasiha fi muqabalatil makri wal kaidi wal khida, ya. Mereka itu selalu katanya ya memusuhi kita ya dengan cara tipu daya. Wa dzalika fi katsirin minal ayatil bayyinat, firman Allah ya yang memperingati kita akan permusuhan mereka tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yaitu la yazaluna, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Ini yang sering kita baca. La yazalun, mereka itu orang-orang kafir selalu yuqatilunakum, selalu memerangi kamu, gak ada henti-hentinya ya, tidak putus asa dengan cara apa saja. Sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka mengembalikan andinikum dari agama kamu. Artinya agar supaya kita kembali kepada din jahiliyah itu. Ya. Ini stata'u, jika mampu. Ya, jika mereka mampu, ya, mereka ingin membuat kita murtad gitu. Ada lagi firman Allah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum ba'da imanikum kufaron. Wadda itu sangat ingin, katsirun min ahlil kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kebanyakan sangat ingin, law yaruddunakum, seandainya mereka bisa
bisa mengembalikan kamu setelah kamu beriman kembali kafir. Sangat ingin gitu kamu kembali kafir. Kenapa? Hasadan tuh ya, tidak lain karena dengki ya. Min indi ampusihim, yang sumbernya dari hati mereka. Mimba di mata bayyana lahumul haq, setelah ya nyata kalau yang benar itu ada di dalam agama Islam. Ini ayat kedua ada dalam suratul Baqarah 109. Kemudian ayat yang berikutnya qauluhu ta'ala. Nah, ini yang sering juga kita dengar, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Al-Baqarah ayat 120. Kemudian firman Allah lagi, wa waddu lau takfuruna kama kafaru. Mereka itu sangat ingin kalau kamu itu orang Islam kafir seperti mereka kafir. Fatakununa sawaun, fatakununa sawaan gitu. Sehingga kamu sama mereka sama. Ini ada dalam surat Al-Baqarah An-Nisa ayat 89. Kemudian yang berikut, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'adaikum. Tidakkah kau lihat kata pada mereka yang dulu Allah Ta'ala berikan kitab, tidak lain adalah kitab Taurat dan Injil. Mereka itu yashtaruna ad-dalalata, mereka itu yashtaruna arti menukar petunjuk, mereka tukar dengan dolalah gitu. Yuriduna an tadillus sabil, mereka itu selalu ingin agar supaya kaum muslimin ya tudillus sabil, sesat di dalam perjalanan gitu ya. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Yang terakhir adalah firman Allah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzila alaikum min khairim mir rabbikum. Nah, ya, ini yang dikatakan sama tatil a'da. Jadi yang namanya musuh itu tidak senang kalau kita dapat kebaikan. Ya. Ya, ini namanya sama tatil a'da. Ma yawaddu, tidaklah senang orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang kafir dari orang-orang musyrik tidak senang kalau kamu ya, diberikan kebaikan oleh Allah kalau kita mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini terakhir daripada pembahasan kita tentang kelompok pertama yang takut sama Islam, yaitu kelompok orang kafir. Sedikit lagi kemudian al-fariqus tsani. Ini yang terakhir, kelompok kedua yang takut sama Islam adalah fariqul munafiqin. Ya, kelompok orang-orang munafik ya, dari kalangan kita sendiri nih ya, ubadul hawa ya. Jadi kata lain daripada munafik adalah ubadul hawa, penyembah hawa nafsu ya. Jadi kan orang Islam yang bisa dibeli gitu, orang Islam yang bisa dibeli gitu ya, yang bisa dibeli akidahnya oleh duit gitu, itu namanya ubadul hawa, penyembah hawa nafsu. Hanya karena uang gitu akhirnya mereka memusuhi Islam padahal mereka ngaku sebagai orang Islam. Ini yang dikatakan ubadul hawa atau al munafikun. Baik, tilka hiya asbabul khauf minal Islam indal fariqil awal gitu, yang kita bicarakan sejak kita ngaji ya di bulan Ramadan sampai sekarang. Itulah ya sebab orang-orang kafir ya, kelompok pertama takut nama Islam tuh, minal kufar, dari orang-orang kafir, syarqiyin kanu aw gharbiyin, baik orang kafir yang ada di timur atau yang ada di barat.
Wa amruhum la yab'asu anil ajab. Setelah kita tahu kenapa mereka itu takut nama Islam orang kafir, tidaklah membuat kita heran, ya. Karena mereka orang kafir gitu, ya. Orang kafir nggak suka sama Islam, nggak heran gitu, ya. Nah, faiza nanzur, ya, man aluka ilal mukrih wal udwan. Faiza tantaziru, ya. Apa di sini? Wa amruhum la yab'adu. Faiza tantaziru min aduwika illal makra wal udwan. Karena yang namanya musuh tidak lain adalah mereka itu selalu tidak senang dan bermusuhan sama kita. Enggak heran, ya. Nah, yang kita heranin yang mana nih? Lakinnal ajaba min unasin akharin. Nah, yang sangat mengherankan adalah orang lain, orang lain selain kafir gitu. Yahsyaunal minal Islam, takut sama Islam. Yunasibunal ada, namun mereka itu memusuhi Islam. Unasun yantasibuna ilaina, mereka tidak lain adalah mengaku Islam. Yahsabuna alaina tuh, mereka mengaku Islam tetapi memusuhi Islam. Nah, ini yang sangat mengherankan kita. Al-ajab min ulaik, yang kita heran dari mereka adalah tasma'izzu nufusuhum, hati mereka merinding. Hati mereka orang munafik itu merinding kullama zakarallah, setiap ada orang yang nyebut Allah. Wadinahu, setiap ada orang yang menyebut agama Allah, agama Islam, hati mereka merinding gitu. Padahal mereka orang Islam sendiri. Yang qabiduna kullama ra'au bazratal Islam tanmu fi qulubil muslimin. Hati mereka itu, yang qabidun tuh, hati mereka itu takut setiap mereka itu melihat kalau benih-benih Islam tumbuh di hati kaum muslimin. Tasu'uhum al-ummatul islamiyah, mereka itu sangat buruk terhadap orang Islam. Ruju'uha ila rabbiha, mereka itu takut kalau umat Islam kembali kepada Tuhannya. Fil waqtin ladzi yarfa'una fihi syi'aratil wataniyah wal qaumiyah wal wahdiyah wal hurriyah. Pada saat yang sama mereka itu, ya, mengangkat tinggi-tinggi syiar-syiar gitu, ya. Syiar-syiar wataniyah. Dulu di sini ada namanya Nasakom gitu. Ya. Jadi setiap negara, ya, mengeluh-ngeluhkan tentang syiar gitu. Tetapi kalau yang dielu-elukan Islam mereka nggak senang gitu, ya. Al-ajab min ulaik allazina yulahikuna du'a, ada lagi yang sangat mengherankan dari mereka yang selalu menyertai atau mengintai para dai-dai itu, dai-dai Islam. Dinul jihad wa sumud, padahal Islam itu adalah agama yang ngajarin kita untuk jihad, sumud untuk selalu selalu kuat gitu. Al-muqamah wa tasaddi fil waqtil ladzi yarfa'una fihi rayatus sumud wa tasaddi. Mereka sangat memerangi apabila umat Islam bersatu. Al-ajab min ulaik allazina yulahikunal ulama, ada lagi yang sangat mengherankan lagi, yang nangkepin gitu, yang nangkepin ulama, ya, orang-orang mukmin. Wayan kulu nabihim, ya, wayazujuna bihim pisujud, masukin orang-orang muslim, orang ulama ke penjara-penjara. Fil waqtil ladzi yarfa'una rayatal ilmi wal iman, padahal mereka itu mengangkat simbol-simbol ilmu dan iman. Namun ulama-ulama Islam dijeblosin ke dalam penjara, padahal mereka itu sendiri orang Islam.
Al-ajab min ulaik allazina yurawijunal afkaril mustawridah. Yang mengherankan lagi, tatkala ajaran Islam mereka benci, tetapi yang mereka sebarluaskan adalah al-afkar, kebudayaan al-mustawradah yang datang dari luar, al-mabadi al-gharbiyah, ajaran-ajaran orang barat. Yuhibbuna antashi al-fahisyata fi autonihim wa ummatihim. Mereka ingin agar supaya segala macam perbuatan jahat tersebar di negara mereka dan di tengah-tengah umat. Tetapi kalau Islam yang disebarkan, mereka itu sangat membenci. Wahum yarfa'una rayatat taharrur wal islah. Padahal semboyan mereka adalah mengangkat gitu, semboyan merdeka wal islah dan memperbaiki. Al-ajab yang terakhir, min ulaik allazina yu'adunal islam minal asma'il islamiyati wal arabiyah. Yang mengherankan lagi, mereka yang membenci Islam adalah namanya nama Islam, namanya orang Islam dan berbahasa Arab lagi tuh. Ini semua heran. Ada pepatah mengatakan begini, iza arafas sabab batalan ajab. Kan itu heran. Kalau enta tahu sebab, maka tidak lagi heran. Kan orang heran itu karena nggak tahu apa, nggak tahu sebab. Orang heran kagum karena nggak tahu sebab. Kalau kita sudah tahu sebabnya, kenapa orang Islam itu sendiri memusuhi Islam, maka kita nggak akan heran. Nah, ini yang akan dibahas. Limaza yakhafu hadzal fariq minal Islam wa limaza yakifuna minhu mauqifal ada. Nah, ini yang akan kita bahas pada pengajian kita yang akan datang Nanti akan kita tahu kenapa mereka itu benci sama Islam padahal mereka itu sendiri orang Islam. Jadi pepatah mengatakan iza urifas sababu batalal ajab. Apabila sebab diketahui, maka tidak ada yang bisa mengherankan kita. Insyaallah ini rupanya nggak cukup satu muhadharah nih, insyaallah 2 kali pengajian lagi kalau gitu, insyaallah baik Nah, sebelum kita tutup dengan zikrul tauhid, mari sama-sama kita membaca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah selesai masalah poin Islam. Seperti tadi belum disampaikan bahwasanya ada penambahan waktu 1 hari untuk mengatakan kitabnya, itu hari Kamis. Insya Allah ini besok Selasa dan sekali lagi hari Kamis. 2 kali pertemuan lagi insya Allah ada. Jadi ada pertambahan 1 hari untuk kitabnya insya Allah hari Kamis. Dan untuk jadwal masuk ini kita diusahakan insya Allah besok taklim Selasa hari Rabu insya Allah ada beliau subuh dari Nabi Saleh bin Yahya bin Muhammad Rasulullah insya Allah hari taklim Muhammad bin Qais bin Hasan bin Awas. Dan hari Kamis jadwal kita taklim kita dan hari Jumat insya Allah ada 3 pelajaran tajwid oleh guru kita yang bahasa musik. Dan hari Sabtu terakhir kuliah subuh terakhir insya Allah guru kita juga sebagai ketua yayasan. Hari Sabtu ada kuliah subuh oleh guru kita dalam musik. Memang jadwal selama sampai hari Sabtu, nanti sampai akhir Ramadan masih ada kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah akan mengatur kita proses